karena membuat tegangan regulasi dari 90 volt diterjunkan menjadi 12 volt itu agak sulit. Sulitnya kenapa? Sulitnya karena tegangan yang kita ambil itu dari tegangan PSU utama yang pastinya itu tegangan tinggi 80 sampai 90 volt seumpamanya ya. Kita buatkan sebuah rangkaian yang bisa men-step down atau meregulasi tegangan tersebut menjadi tegangan bias yang sebesar 12 volt saja. Berjumpa kembali bersama saya, sahabatku semua, sahabat serabutan channel dimanapun berada. Kalau boleh saya bertanya, mungkin kali ini ya, saat teman-teman semua pas menonton video ini, kira-kira apa yang ada dalam pikiran teman-teman semua? Ya mungkin banyak sekali ya yang dipikirkan, karena kita ini memang setiap harinya selalu bergelut oleh kesibukan masing-masing. Dan itu sama halnya dengan saya pribadi, teman-teman ya, bahwasanya setiap hari selalu beraktivitas dengan kesibukan yang tak tentu arah ya. Karena memang ya begitulah adanya untuk saya sendiri. Dan pada kesempatan ini iseng-iseng saja kemarin saya coba ya oprek-oprek lah. Kemarin saya iseng-iseng merakit sebuah power amplifier yang dulu sudah saya memiliki itu ya. Kalau salah itu pernah dikasih seseorang teman yang katanya dia merakit tapi tidak sukses. Kemudian dia dikasih ke saya power tersebut. Itu power sudah lama jadul, sekitar tahun 2000 berapa 19 kalau tidak salah ya, atau 2018 ya. Jadi karena kemarin lagi ya galau saja, tak coba oprek-oprek dan sekarang sudah jadi. Nah, jadi seperti ini ya untuk penampakan power tersebut. PCB power ini didesain oleh CKM Tronic Tasikmalaya ya. Tentunya sudah tak asing lagi untuk teman-teman semua yang sudah kecimpung dalam dunia power amplifier digital kelas D dan tentunya SMPS ya. Karena beliau Pak CKM ini seorang yang pertama kali mempopulerkan PCB CKM, PCB SMPS yang diedarkan secara massal ya saat itu. Jadi berkat dari beliau mungkin kita banyak belajar untuk memulai pelajaran mengenal dan merakit SMPS pastinya ya. Nah, di sini mungkin terlihat oleh teman-teman ada perbedaan ya. Terlihat agak nyeleneh ya. Karena di sini ada beberapa komponen tambahan yang saya tambahkan. Dan mungkin sebagian teman-teman sudah bisa menebak itu ya, ini apa ya teman-teman ya. Nah, ini adalah sebuah rangkaian regulasi tegangan, dimana ini saya mencoba kemarin untuk membuat PCB power ini untuk tidak lagi menggunakan tegangan bias eksternal ya. Jadi saya membuat rangkaian sederhana ini tujuannya untuk suplai tegangan bias itu independen. Artinya kita hanya memasang tegangan utama ya, seumpama 90 volt atau 80 volt ya. Dan dari situlah kita melakukan atau membuat sebuah tegangan untuk mensuplai tegangan biasnya ini ya. Nah, seperti ini. Sebenarnya ini sudah lama, ide seperti ini sudah lama ya. Cuma mungkin karena ya dianggap agak ribet dan kurang simple, jadi tidak banyak ya, teman-teman pelaku kelas D itu mengaplikasikannya pada power amplifier yang mereka rakit. Namun perlu diketahui bahwasanya untuk produk Pluto Audio mungkin pada versi PA 900 yang agak baru itu sudah ditanamkan ya sistem seperti ini.
Jadi power PA 900 itu salah satunya sudah ada yang tanpa menggunakan tegangan bias eksternal. Nah, seperti ini. Sebenarnya kalau dilihat dari manfaat dan simpelnya, mungkin ini termasuk cara yang simpel ya. Termasuk cara yang simpel, selain sisi juga bisa menekan menekan biaya ya. Namun ada segi kekurangannya ya teman-teman, karena membuat tegangan regulasi dari 90 volt diterjunkan menjadi 12 volt itu agak sulit. Sulitnya kenapa? Sulitnya karena tegangan yang kita ambil itu dan tegangan PSU utama yang pastinya itu tegangan tinggi, 80 sampai 90 volt seumpamanya ya. Kita buatkan sebuah rangkaian yang bisa men-step down atau meregulasi tegangan tersebut menjadi tegangan bias yang sebesar 12 volt saja. Nah, apa kendala dan permasalahannya? Pasti permasalahannya itu adalah panas ya, panas. Pasti rangkaian yang kita buat itu pastinya sangat sulit untuk menekan suhu panas, karena dari tegangan tinggi dirubah menjadi tegangan yang sangat rendah sampai 12 volt ya. Pastinya itu akan menyisakan panas ya. Karena 12 volt itu merupakan beban yang berat yang harus diturunkan oleh rangkaian regulasinya dan tegangan 90 volt tadi ya. Nah, oleh karena itu untuk pendingin atau untuk power yang memiliki dimensi pendingin yang sudah pas ya, saya rasa agak sulit ya. Karena jika kita rangkaian regulasi ini kita umpamanya desain ada pada PCB, pastinya agak riskan, karena pasti resistor sunnya ya ini pasti dia panas seperti itu. Jadi dulu pernah saya lihat punyanya Mas Jonet ya, PA 900 itu dia resistor menggunakan resistor 3 watt ya, itu panas sampai PCB-nya itu kehitaman, karena memang harus panas, tidak akan bisa dingin pastinya ya, karena regulasinya terlalu tinggi. Seandainya mungkin dari 20 volt kita regulasikan menjadi 12 volt, pasti ya tidak akan bermasalah, karena panasnya pasti tidak sangat panas ya. Seperti itu. Intinya ya teman-teman ya, tegangan bias ini bisa kita ambil dari tegangan PSU utama. Karena apa? Tegangan negatif dari tegangan bias itu sendiri dia satu jalur dengan tegangan negatif ya. Ini. Jadi kita cuma berpikir bagaimana mendapatkan tegangan positifnya. Nah, di situ teman-teman ya. Jadi untuk tegangan positifnya kita mengambil dari tegangan CT-nya teman-teman. Kita tinggal mengambil dari tegangan CT, karena CT itu kalau diukur antara CT dan negatif, berarti CT itu adalah positifnya. Dan kalau CT itu diukur dengan tegangan positif PSU-nya, berarti CT itu menjadi tegangan negatifnya, seperti itu. Jadi seperti yang teman-teman lihat di sini, saya langsung membuat sebuah mengambil dari tegangan CT, ini adalah tegangan CT, jalur CT ini. Saya kasih diode sebagai penyearah. Terus saya memasang sebuah resistor sun ya, seperti ini. Ini nilainya 1/5 kali 5. Jadi 1/5 diparalel menjadi 5 kali, itu hasilnya sekitar 300 ohm ya teman-teman, 300 ohm. Beda dengan yang ini, di depan ini dia juga membutuhkan 12 volt, dia menggunakan 5 kilo ohm ya, bahkan 10 kilo ohm bisa. Kenapa bisa? Karena memang arus yang dibutuhkan untuk tegangan op-amp ini dia rendah, kecil sekali, hanya menggerakkan tegangan op-amp dan ya tegangan op-amp saja. Jadi dia
tidak butuh resistor yang tinggi, yang rendah. Tapi kalau pada tegangan ini teman-teman, untuk tegangan bias itu sendiri, dia bebannya merupakan ya IC logic, IC switch ya, terus protektor speaker termasuk OCP-nya. Jadi otomatis dia membutuhkan arus yang cukup tinggi. Makanya resistor sound itu ya di angka rata-rata 300 volt ya. 300 volt itu di sini nanti akan terukur telah terhubung beban regulasinya ini. Di sini sekitar 22 volt ya. Kemudian kita buat sebuah rangkaian regulasi di sini menggunakan 2 kali C4793 ini ya. Menggunakan satu saja sebenarnya sudah cukup ya. Tapi karena saya cuma memiliki 2, kemarin tak cobalah bikin 2. Jadi rangkaiannya sederhana ya, mungkin kalau dilihat pada skema ya seperti ini teman-teman. Seperti ini. Menggunakan regulasi yang transistornya itu ada tipe NPN ya teman-teman ya. Dan outputnya langsung kita pasang ke tegangan bias. Di sini terukur sekitar 12 volt. Dan setelah dinyalakan nih, tapi ini hasilnya untuk suhu di sini dia lumayan panas ya, panas. Jadi seandainya tidak memiliki dimensi atau ruang pendingin yang cukup untuk sebagai heatsink, resistor ini pasti dia akan hitam atau terbakar teman-teman ya. Nah, karena saya memiliki desain seperti ini, pastinya saya satukan dengan heatsink utama, dan di sini pasti nanti ada fan atau kipas sebagai pendinginnya. Ini nanti tidak akan terlalu panas. Ya mungkin bagi teman-teman yang ingin mencoba berkreasi, silakan dicoba dengan skema yang saya pasang tadi ya. Ya seperti ini. Teman-teman bisa mencobanya. Dan ini terbukti bekerja. Nanti kita akan lihatkan hasilnya. Di sini saya tidak bisa mencoba karena SMP-nya ini saya sudah tidak ada teman-teman ya. Ya itu SMP-nya sudah digondol orang tadi malam. Jadi saya harus buat SMP lagi untuk kebutuhan uji coba di tempat kerja saya ini. Jadi langsung ini nanti akan saya pasang pada trafonya. Mungkin di video berikutnya akan saya videokan pemasangan power ini. Dan di power tersebut akan bersanding 2 power yang berbeda. Satu kelas D ini D2K dan satunya power kelas AB dengan titel MCRD versi 2 ya. Seperti itu. Jadi mungkin itu saja kali ini videonya sebagai bahan ya, mungkin ini bisa berguna untuk teman-temanku semua dan bahan untuk berkreasi, memunculkan ide-ide kreatif ya teman-teman. Sehingga pastinya untuk kelas D amplifier ke depan ini lebih maju tentunya. Karena apa? Desain boleh bagus, skematik sudah dibuatkan, tetapi tidak ada orang-orang yang hebat untuk mengembangkan itu semua, pasti kelas D tidak akan sampai sebesar sekarang ini teman-teman ya. Jadi saya ucapkan salam sukses untuk kita semua. Salam sehat tentunya untuk Mbah kelas D Indonesia, Mbah Kartino Surodipo, dan juga teman-teman senior yang banyak sudah memberikan kontribusi besar seperti Mas Wahyu Eko dan para desainer PCB yang tak bisa saja saya sebutkan satu-satu. Mungkin itu saja kali ini. Nanti kita akan coba ya. Kita akan coba di mungkin video berikutnya. Oke, semoga bermanfaat dan kita akan berjumpa kembali di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Kata perpisahan betapa